Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengucapkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini alhamdulillah kita masih dipertemukan dalam kondisi sehat, dalam kondisi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpahkan kepada keluarga-keluarga beliau yang suci, kepada para sahabatnya yang mulia, dan juga kepada umatnya yang mereka berpegang teguh dan istiqomah dan menyebarkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit masih memberikan kepada kita ilmu. Yang ilmu ini sangat kita butuhkan, apalagi ilmu tentang agama Islam. Ya. Yang ilmu ini akan membimbing kita dalam ibadah, membimbing kita dalam akhlak, dan membimbing kita dalam muamalah, baik muamalah bersama manusia, terutama muamalah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah, para sahabat, kepada manusia secara umum, dan juga ada muamalah terhadap sesama makhluk Allah yang lainnya. Dan ilmu tersebut akan membimbing kita dalam semua hal kehidupan. Maka kita bisa melihat anak-anak atau orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolahan yang tidak menekankan tentang ilmu agama, maka mereka tidak bisa dididik akhlaknya dengan baik. Mereka sekolah bukannya tambah baik, dan bukannya malah tambah lebih baik, tapi malah tidak baik. Ya maaf contoh. Ya maaf contoh ya. Sekarang anak-anak SMP, anak-anak SD sudah berani merokok. Ya, sudah berani merokok. Iya. Bahkan yang SD pun sudah berani merokok, bahkan terang-terangan di depan bapaknya, karena bapaknya mencontohkan.
Ya. Ini didikan, kalau tidak dididik dengan agama seperti itu. Jadi belajar ilmu bukannya tambah baik akhlaknya, malah tambah tidak baik. Coba kalau sekolah, mondok akan dididik akhlaknya, diberikan pembekalan ilmu agama, bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Ya. Kalau sekarang ada enggak pendidikan yang menekankan anak, terutama di sekolah-sekolah yang mungkin bukan sekolah Islam ya, menanamkan pendidikan akhlak kepada anak, terutama dididik untuk berbakti kepada orang tua. Ada nggak Pak? Kayaknya nggak ada. Adapun pendidikan agama di sekolah itu hanya sekilas, ya, bukan tujuan. Tapi tujuan mereka itu adalah menuntut ilmu dunia dan bekerja untuk mencari dunia. Tetapi orang yang menuntut ilmu agama, dia tujuannya apa? Akhirat. Ya. Maka dari itu banyak sekali anak-anak itu dirusak, itu dengan sebab terutama didikan dari orang tua. Terutama anak-anak itu difasilitasi dengan HP, ya. Siang malam pulang sekolah ya nyokeli HP, main game, ya. Malam yo pegang HP main game, ya. Tidak belajar sama sekali. Tidak ditekankan ketika waktu sholat diajak ke masjid, ya. Nah, maka dari itu orang yang menuntut ilmu agama adalah orang yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya. Sebagaimana hadis Nabi SAW, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, ya. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia masalah agama. Jadi kita didik anak-anak kita dengan pendidikan agama, terutama pendidikan dalam masalah ilmu tauhid, ya, itu yang paling penting. Sebagaimana wasiat Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, ya kan? Wahai anakku, jangan kamu berbuat syirik kepada Allah, jangan menyekutukan Allah, ya. Ini didikan yang paling utama. Dan para nabi, para rasul, sebagaimana Nabi Ibrahim juga berdoa agar anak cucu keturunannya itu dijauhkan dari menyembah berhala, ya, menyembah patung atau menyembah yang lainnya. Nah, ini yang pentingnya kita belajar. Jadi bagaimana orang tua akan bisa memberikan pelajaran kepada anak tentang agama kalau orang tuanya sendiri tidak paham tentang agamanya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, ya. Kita akan bahas di sini tentang macam-macam salat tatawwu, ya. Macam-macam salat tatawwu, ya. Ini berkaitan dengan salat-salat sunnah, ya. Di sini Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menyebutkan macam-macam salat tatawwu. Yang pertama adalah salat sunnah tahiyatul masjid. Ini poin yang pertama di antara macam-macam salat tatawwu. Insyaallah antum ini insyaallah sudah pada hafal, ya, paham. Tapi di sini ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan tentang masalah tahiyatul masjid. Di sini beliau membawakan sebuah hadis Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, dengan hadis muttafaqun alaih, disepakati hadis ini oleh Bukhari dan Muslim. Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini. Nabi SAW mengatakan, jika salah seorang dari kalian masuki masjid, ya, jadi di sini al-masjid, silakan masjid mana saja. Masjid mana saja. Mau masjid Kaliwadas, Al-Mahmudah, mau masjid At-Taqwa, masjid An-Nur, atau masjid yang lainnya lah, ya.
ketika masuk masjid jangan duduk sampai dia melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Jika salah seorang dari kalian masuk ke masjid, hendaklah dia tidak duduk sampai dia sholat sunnah dulu 2 rakaat. Nah, di sini yang jadi masalah, bukan masalah sih sebenarnya, yang perlu kita perhatikan, apakah orang itu ketika masuk ke masjid harus dia langsung sholat tahiyatul masjid? Harus nggak? Masuk masjid langsung sholat tahiyatul masjid? Ya jangan, belum wudu ya. Ya, belum wudu. Ya, seseorang walaupun misalkan ketika masuk masjid dia mungkin belum wudu ya, boleh mungkin dia capek duduk dulu di masjid sebentar. Boleh. Jadi nggak langsung masuk masjid sholat tahiyatul masjid, tidak. Mungkin orang yang bersafar, sedang jalan kaki atau capek ya, boleh dia singgah ke masjid, masuk masjid, dia duduk terlebih dahulu, istirahat sejenak. Istirahat sejenak. Atau antum berjalan misalkan, aduh kayaknya kakinya pegel-pegel nih, mau sholat tahiyatul masjid nanti dulu. Duduk dulu istirahat, tidak apa-apa. Nanti setelah itu dia wudu, kemudian dia bangun untuk sholat tahiyatul masjid. Ya. Dalam kondisi seperti ini tidak apa-apa. Tidak langsung dia menunaikan sholat tahiyatul masjid. Ya. Itu yang pertama. Karena tahiyah itu artinya penghormatan. Tahiyah adalah penghormatan. Ya. Karena ini adalah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita hendaklah mencari masjid yang memang benar-benar aman. Amannya apa? Masjid itu tidak ada di dalamnya atau sekelilingnya itu kuburan. Misal nih, ini apa? Tanah wakaf masjid. Ya, tanah wakaf masjid seginilah. Kemudian misalkan di sini dibangun masjid tengah-tengah misalkan. Kita dilarang untuk sholat di masjid yang di dalam masjid itu, di dalam ya. Di dalam masjid itu ada kuburannya. Misalkan kuburan apa ya? Kiai yang mendirikan masjid misalkan, ya. Atau itu tanah wakaf sekeluarga, ternyata sekeluarga mati semua, dikuburkan dalam masjid misalkan, ya. Maka sholatnya di situ tidak sah. Itu kalau tahu di situ ada kuburan, tidak sah. Atau di sekitar masjid itu, ya, jadi ini tanah wakaf, di tengah ada masjid. Kemudian di sini ternyata di depannya ada kuburan di arah kiblat. Kan ada tuh, ya kan? Ada kuburan, masih lingkup masjid, ya. Maka kita tidak boleh sholat di situ. Sholatnya tidak sah. Kalau ada orang yang, wallahu alam, setahu saya, kalau misalnya orang itu masuk ke masjid, sholat, ternyata ketika selesai sholat dia tengok-tengok, wah kaget kok ada kuburan, ya. Kira-kira sholatnya sah apa enggak? Sah. Ya, sholatnya sah, tidak perlu diulang karena tidak tahu. Kecuali kalau yang tahu. Nah sekarang banyak enggak orang yang tahu kalau itu kuburan di masjid? Sholat tetap di situ. Banyak, disengaja, ya. Dan perkara ini oleh mereka dianggap itu sesuatu yang baik. Padahal kaum muslimin sudah memberikan tempat untuk pemakaman kaum muslimin, ada khusus pemakaman. Kenapa nggak dikuburkan di situ? Ya. Padahal ketika ada orang yang masuk ke pemakaman, dia mendoakan orang-orang yang berada di alam kubur. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat wa insyaallah bikum lahikuna as'alullah lana walakumul afiyah. Dapat doanya. Nah, coba kalau di masjid nggak ada orang yang doa masuk ke kuburan, ya kan? Assalamualaikum aja enggak. Paling doa ketika masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya.
Maka ini banyak ya kaum muslimin yang menganggap perkara ini perkara yang boleh, padahal dalam syariat Islam itu tidak boleh. Jadi yang pertama tentang salat sunnah tahiyatul masjid, ya. Jadi boleh seseorang itu langsung masuk masjid dia salat sunnah, atau dia masuk masjid duduk dulu mungkin capek istirahat, setelah itu dia berdiri mendirikan salat sunnah tahiyatul masjid. Kemudian yang kedua, di antara macam-macam salat sunat tatawwu yang kedua adalah salat duha. Ya, salat duha. Antum rajin nggak pas salat duha, Pak? Enggak ya? Sibuk ya? Udah jam kerja ini. Ya, udah jam kerja. Ya. Ya kalau bisa sebelum berangkat kerja salat sunat duha dulu di rumah. Ya. Minimal 2 rakaat. Ya. Paling maksimalnya 8 rakaat salat duha. Itu dikerjakan ketika matahari sudah setinggi tombak, ya, matahari sudah berwarna putih, ya. Salat duha yaitu 4 rakaat atau lebih sampai 8 rakaat, minimal 2 rakaat. Ternyata salat sunnah ini banyak ditinggalkan oleh orang-orang Islam tentang salat sunnah duha. Tapi ketika kita salat duha, jangan niatkan untuk dunia. Salat duha biar rezekinya lancar. Salat duha biar ininya macam-macam. Sehingga niatnya itu ketika dia salat duha bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan diniatkan seperti itu, ya. Salat duha sampai 8 rakaat biar nanti ketika dagangan laris, ya. Biar rezekinya lancar, jangan seperti itu. Salat masalah akhirat. Adapun kalau misalkan rezekinya lancar, rezekinya biar mulus, ya itu akan mengalir dengan sendirinya kalau memang seperti itu. Tapi niatkan yang pertama karena Allah Subhanahu wa taala. Salat tahajud misalkan kenceng ya tiap malam biar jodohnya dekat, misalkan dapat jodoh. Jangan. Ya. Di sini Syekh Abu Bakar membawakan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini dicantumkan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi dengan hadis yang sanadnya baik. Inna Allah Ta'ala qala Inna Adam Ibna Adam irka'li arba'a raka'atin min awwalin nahari akfika akhirahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, berarti di sini kalau ada hadis yang itu mengatakan Allah berfirman, berarti ini apa? Hadis qudsi, ya. Firman Allah yang tidak dicantumkan di dalam Al-Qur'an, adanya di hadis, dan yang meriwayatkan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Adam, hai Ibnu Adam, artinya anak cucu keturunan Adam. Jadi nenek moyang manusia itu adalah Nabi Adam, ya, bukan manusia purba, ya, bukan manusia purba, ya, Erectus, ya, macam-macam lah pelajaran, ya, apa tuh, ya, pokoknya terus gitulah, anak juga lupa, ya, pelajaran SD dulu. Hai Ibnu Adam, wahai anak Adam, irka'li arba'a raka'atin, rukuklah artinya sholatlah kamu kepadaku 4 rakaat pada awal siang, karena sholat duha itu adalah awal waktu siang, ya. Niscaya aku akan melindungimu pada akhir siang, ya, mungkin dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada di sini akfika itu artinya Allah cukupkan, ya. Allah akan lindungi, ya. Ini sholat duha, ya. Jadi minimal 2 rakaat
paling banyak 8 rakaat. Dan ini jangan sampai kita malas-malasan ya. Mau pergi kerja, ya kita awali dengan sholat duha ya. Tiap hari tidak apa-apa. Atau ya ada kalau sempat ya sholat duha. Dan sholat duha ini tidak akan habis waktunya sampai menjelang duhur. Jadi sebelum duhur masih bisa untuk sholat duha. Dan sebagian mengatakan waktu yang paling afdol untuk sholat duha adalah ketika agak siang, sekitar jam 9, setengah 10 atau jam 10 ya, waktu sholat duha ya. Jadi walaupun di awal misalnya setengah 6 misalkan setengah 7 nggak sempat, ya udah nanti nunggu ketika jam 10 atau setengah 10 agak longgar, kita bisa wudhu dan sholat duha. Itu yang kedua yang beliau sebutkan tentang salat tatawwu. Kemudian yang ketiga di sini adalah salat tarawih. Ya, salat tarawih. Nah, salat tarawih ini dinamakan salat tarawih karena apa? Karena setiap mendapatkan 4 rakaat dia istirahat terlebih dahulu sejenak. Ya. Dinamakan salat tarawih karena setiap dapat 4 rakaat ketika salat tarawih dia dibolehkan untuk istirahat sejenak. Jangan lama-lama. Ya, jangan lama-lama. Istirahat sampai setengah jam. Dan nanti selesai tarawih itu jam 10. Ya. Ya paling sekitar 2 menit 3 menit untuk ya melonjorkan mijat-mijat paha kaki ya. Mungkin bacaan imamnya 1 juz, mungkin siap-siap. Jadi nggak ngebut Pak. Jadi kadang-kadang di masyarakat kan kalau sudah dapat 20 rakaat udah istirahat ya. Ngebut 2 rakaat nanti bangun, 2 rakaat bangun. Tidak ada istirahatnya. Bahkan saya mendapati beberapa orang yang tidak ikut sholat, istirahat dululah 2 rakaat ya, nanti gampang kalau udah selesai hilang capeknya, nanti ketika bangun lagi dia ikut sholat lagi. Berarti ini dia orang yang tidak ikut sholat bersama imam dengan sempurna ya. Sholat tarawih ada beberapa hadis. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang di sini sering antum dengar, mungkin sebagian antum sudah hafal ya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang mengerjakan salat sunnah pada bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ya, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain, siapa yang salat bersama imam sampai selesai, maka dosa-dosa yang telah lalu akan Allah hapus ya. Bersama imam sampai selesai. Nah, gimana kalau orang itu istirahat 2 rakaat tidak ikut bersama imam? Ya, istirahat. Berarti dia tidak ikut salat bersama imam dengan sempurna. Apakah dia mendapatkan keutamaan seperti itu? Ya bisa jadi enggak, karena tidak bersama imam sampai selesai. Ya mungkin pahalanya berbeda. Ya. Nah, di sini sebagian ulama mengatakan imanan, yang dimaksud dengan imanan karena meyakini tentang kewajiban ya, wahtisaban, dan dia meyakini adanya akhirat, hari pembalasan. Sebagaimana man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi ya. Jadi ada man qoma, kalau qoma itu salat tarawih, kalau man shoma itu puasa ya. Man shoma shoma yasumu sauman ya, sauman puasa, jamaknya siam
ya, puasa. Jadi sama, som atau siam itu sama artinya. Ramadan berapa bulan lagi? Masih lama ya? Masih lama. Kangen nggak Pak? Kangen apa enggak? Ya, kangen ketika bukanya ya. Enak-enak ya. Tapi menjalani puasanya, waduh, lapar, lemes, dedes ya. Ya, aduh, besok puasa ini, baru 1 hari. Tapi ketika dijalankan, ternyata sudah pertengahan bulan Ramadan. Tiba-tiba Idul Fitri ya. Waktu di dunia tidak terasa ya. Yang keberapa ini? Yang keempat. Yang keempat di sini beliau membawakan salat 2 rakaat setelah wudu. Nah, ini jarang yang mengamalkan. Betul nggak? Iya. Ini hanya bisa diamalkan oleh sahabat yang istiqomah. Siapa? Bilal bin Rabah. Ya. Bilal bin Rabah setiap kali dia berhadas, dia berwudu. Kemudian sholat sunnah. Ya. Kalau kita berhadas kan ya sudah berhadas. Wudunya nanti kalau mau sholat kan gitu. Ya. Sholat 2 rakaat setelah wudu. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yatawadda'u rajulun muslimun fayuhsinul wudu'a illa ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainas salatil lati taliha. Tidaklah seorang muslim berwudu fa ahsinul wudu'a, lalu dia membaguskan wudunya, berwudu dengan wudu yang sangat bagus, yang sempurna, cuci mukanya sempurna, cuci tangannya sempurna, ngusap kepalanya sempurna, cuci kakinya sempurna, ya membaguskan wudunya. Jadi tidak cepat-cepat. Apa kata Rasulullah? Illa ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainas salati allati taliha. Melainkan pasti Allah akan mengampuni dosanya di antara wudunya saat itu hingga sholat berikutnya. Wudu, selama dia wudu ya sampai menjelang sholat, itu Allah akan ampuni dosanya. Enak gak? Enak. Males gak? Males. Enak tapi males ya. Males ini memang godaan setan. Mau ngadiri pengajian males, mau baca Quran ya males ya, kalah sama HP ya. Mau sholat males, bangun jam 4, setengah 4, ngerti sholat tahajud tapi males ya. Kalau kita menuruti kemalasan-kemalasan tersebut, tidak akan ada perubahan pada diri kita ya. Nah, Bilal bin Rabah dia mengamalkan ini sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia tinggi derajatnya ya. Sampai-sampai dalam sebuah riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diperdengarkan oleh Allah tentang suara telapak terompah sandalnya Bilal bin Rabah di surga. Itu Rasul ya yang mengatakan, bukan para habib, bukan apa ya, bukan kiai, Rasul. Jadi kalau perkara-perkara gaib itu harus ada dalil. Kalau dia para nabi dan para rasul itu wahyu dari Allah, kabar. Tapi kalau sekarang orang cerita begini hal yang gaib, harus ada dalilnya ya. Saya penjaga pintu neraka. Wah, gitu kan. Ini ya. Iya. Saya memasukkan yang siapa yang kehendaki. Ya. Ini parah ini, ya. Ya. Saya dapat wahyu, ya wahyu setan nggak apa-apa, ya.
Masya Allah ya. Bahkan ada ya, bahkan ada yang mengklaim dirinya itu punya surga sendiri. Ini orang-orang khurafat ini yang ngarang ya. Rasul aja nggak berani, saya penjaga pintu neraka, nggak berani. Dan ini ada orang yang mungkin ngaku lebih baik daripada Rasul, mengatakan saya penjaga pintu neraka. Bahkan ada orang yang ya, ada orang yang mengajak jamaahnya, jangan takut sama malaikat munkar dan nakir, nah, gitu kan. Ini tanda-tanda akhir zaman, kiamat ya. Akan banyak orang-orang yang nyeleneh, memberikan ajaran-ajaran yang tidak baik. Ya, tapi banyak orang yang percaya juga. Ya, ini fitnah akhir zaman. Makanya kita membekali diri dengan akidah yang lurus, akidah yang benar, ya, pemahaman yang bagus, ya, sesuai Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para sahabat, ya, biar kita tidak menyimpang. Kemudian yang kelima, ya, yang kelima di sini beliau sebutkan salat 2 rakaat di masjid sehabis bepergian. Nah, setelah selesai dari safar. Ini sudah saya jelaskan ya. Ya, di sini kalau antum bersafar pulang ke kampung, jangan langsung menuju ke rumah. Cari masjid yang terdekat. Bisa nggak Pak saya ini Pak? Oh, nggak bisa, ini pengen cepet-cepet nyampe ya, udah capek ya, orang kober ya. Sebelum masuk rumah istirahat dulu di masjid ya, mungkin bahasa sini apa, layah ya, gini lah. Kemudian dia salat 2 rakaat, setelah itu udah siap baru pulang ke rumah ya. Kalau yang datang itu suaminya, ya suaminya dandan dulu kalau mau masuk rumah, sunahnya seperti itu. Jadi kalau para suami itu pulang dari bepergian, dia berhias diri ya, sisiran apa gitulah, biar disambut sama istri itu senang. Dan istrinya itu harus pengertian. Oh, suaminya mau datang, dandan dulu. Jangan sampai suaminya acak-acakan masuk rumah, istrinya juga baru bangun tidur ya akhirnya acak-acakan bersama ya. Nah, ini sunnah yang jarang orang lakukan ya. Dan paling tidak suami disunahkan untuk mengkabarkan istri bahwa dia mau pulang jam sekian. Dia menyambut kedatangan kakanda ya, rajanya rumah. Hal itu sebagaimana dilakukan Rasulullah SAW. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Kana idza qadima min safarin bada'a bil masjidi faraka'a fihi raka'ataini." Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Di sini kata Ka'ab bin Malik, kebiasaan Rasulullah SAW, kebiasaan. Kalau kita kan nggak kebiasaan, ya. Ya. Karena kebiasaan kita itu pulang dari safar langsung menuju ke rumah. Kalau Rasul enggak. Ya, saya juga mudah-mudahan bisa mengamalkan ya. Karena memang kalau sudah capek itu pengennya masuk rumah, geleleng, tidur. Nah, kebiasaan Rasulullah SAW apabila datang dari bepergian adalah Rasulullah SAW memulainya dengan sholat sunnah di masjid. Lalu ruku, yaitu sholat 2 rakaat di dalam masjid. Ya, di dalam masjid. Ya, kalau nggak ada masjid, ya tempat ibadah itu namanya masjid sebenarnya. Walaupun namanya musola, sholat dilanggar, jangan dilanggar. Ya, langgar itu kan penamaan ya. Iya. Kalau ada musola dekat dengan rumah kita, ya ke musola dulu ya. Sholat 2 rakaat. Pada kebiasaan Rasulullah SAW, selesai dari bepergian, beliau tidak langsung menuju ke rumah istrinya, tapi beliau ke masjid dulu untuk sholat 2 rakaat. Semoga ini bisa amalkan pada diri kita masing-masing ya. Kemudian yang keenam, ini bagi pelaku dosa dan maksiat ini ya, yang mereka benar-benar bertobat
yaitu 2 rakaat salat taubat. Ya. 2 rakaat salat taubat. Jadi kalau antum dulunya mungkin jadi preman, mabok, judi, zina, macam-macam pokoknya lah, berbagai maksiat. Kemudian antum tobat, benar-benar tobat nasuha, bukan tobat apa Pak? Tobat sambel, ya. Kok dia hilang, mangan sambel maning, ya. Jadi orang tobat sambel itu dia melakukan istighfar, nanti melakukan lagi, ya. Salat taubat. Ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia disunnahkan, dianjurkan untuk wudu kemudian sholat 2 rakaat. Setelah itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun atas dosa-dosa yang dia lakukan selama ini. Mau dosa kecil, dosa besar dia lakukan, ya, kesyirikan ataupun yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min rajulin yudnibu dzanban summa yaqumu fayatatahharu summa yusalli rak'ataini summa yastaghfirullaha illa ghafarallahu lahu." Tidaklah seseorang melakukan suatu perbuatan dosa, lalu dia berdiri, bersuci, berwudu, lalu sholat 2 rakaat, lalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah mengampuni dosa yang telah dia lakukan. Taubat. Jadi selain sholat taubat ini ada 3 syarat yang harus dia penuhi ketika dia bertobat. Pertama, meninggalkan dosa maksiatnya itu. Yang kedua, menyesali dalam hati karena dia telah berbuat dosa itu. Dan yang ketiga, dia bertekad dalam hati untuk tidak melakukan dosanya itu lagi sampai ajal menjemput dia. Dan setelah itu dia sholat taubat. Ya, walaupun nanti dia terjerumus ke dalam dosa yang lain, dia taubat lagi, istighfar. Ya, insyaallah setelah isya kita lanjutkan, ya, beberapa poin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kita lanjutkan di sini. Yang terakhir tadi pembahasan tentang 2 rakaat salat taubat, ya. Dan biasanya orang yang bertaubat itu dalam ibadahnya jauh lebih baik, ya, jauh lebih baik daripada orang yang tidak, ya, bertobat tapi tidak seperti orang yang benar-benar bertobat. Ya, kita bisa lihat, ya, preman-preman ketika dia bertobat, ya, rajin ke masjid, semangat menghadiri kajian, semangat belajar Al-Quran, ya, dia lebih bersemangat, dan dalam mengamalkan agama pun dia semangat, ya. Tapi ada orang yang bertobat karena mungkin futur atau ya sebab yang lain, kembali lagi seperti semula. Seharusnya orang yang bertobat itu dia cari jalan-jalan yang membuat dia istiqomah sampai dia meninggal dunia.
Ya dengan berteman dengan orang-orang soleh, ya, ngadiri kajian, ya, seperti itu. Dan memang untuk bisa istiqomah itu sesuatu yang sangat sulit sekali. Dan para sahabat Nabi SAW pun mereka sebagian kecil ya, tidak ada yang bisa istiqomah. Kita lihat beberapa sejarah para sahabat, mereka ada yang murtad. Padahal dulunya ketika dia Islam, dia penghafal Al-Quran, 30 juz penghafal Al-Quran, tapi dia murtad. Dia terkena godaan dunia, godaan wanita, minum khamr, dan lain-lain. Kemudian di sini yang berikutnya adalah, tapi yang poin ini saya tidak terlalu banyak paham, ya. Cuma saya bacakan hadisnya. Saya belum tahu penjelasan hadisnya ini. Yaitu 2 rakaat sebelum maghrib. Ya mungkin ini sholat sunnah mutlak, ya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Sallu qabla al-maghribi, summa qala fi thalithati liman sya'a." Karena di sini dicantumkan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Salat sunnahlah kalian sebelum maghrib. Selanjutnya beliau bersabda pada kali yang ketiga, ya, liman sya'a, itu bagi siapa yang ingin, ya. Mungkin ini salat sebelum maghribnya, ini salat sunnah mutlak bisa sebelum matahari mulai berubah warnanya, ya, sebelum matahari mulai berubah ketika mau tenggelam, karena tidak boleh melakukan salat-salat di waktu-waktu yang terlarang. Nabi menyebutkan liman sya'a, bagi siapa yang kehendaki, bagi siapa yang ingin, ya silakan. Kemudian yang terakhir mungkin di sini, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Yang terakhir, nanti poin-poin berikutnya akan kita bahas, ya, insya Allah pertemuan akan datang, karena waktunya sudah 7:30 ya. Yaitu berarti yang keberapa ini? 8. 2 rakaat salat istikharah. Nah, ini penting. 2 rakaat salat istikharah. Istikharah itu meminta kepada Allah supaya dipilihkan yang terbaik. Dipilihkan yang terbaik menurut Allah, bukan menurut saya, ya, menurut Allah. Ya. Terkadang Allah mantapkan hatinya untuk memilih sesuatu yang ini atau sesuatu yang itu, Allah mantapkan. Misalkan antum nih, ya, dipilih 2 cewek, wah, kan, semuanya cantik, mulus, langsing. Ya, ini bapak-bapak yang sudah umur 60-an udah ketawa-ketawa ini. Ya. Ya. 2 cewek harus milih. Mungkin antum akan milih dua-duanya. Saya nggak mau milih ini, saya dua-duanya. Wah, ini kata orang Cirebon kemaruk. Sama, Bu. Ini kalau misalkan milih dua-duanya, cantiknya sama, penghafal Al-Qur'annya sama, berjilbab syar'inya sama, berbakti orang tuanya sama, pokoknya istimewa lah dua-duanya ini. Ya, milih, tambah pusing nih. Milih yang mana nih? Dia istikharah, ya. Ya Allah, pilih mana nih? Fatimah apa Zainab ini? Ya, misalkan, ya. Semuanya anaknya Pak Kiai misalkan. Ya, cantik semua ini. Kemudian ada sesuatu yang bikin laki-laki ini menarik dia. Oh, saya lebih memilih ini, ada sesuatu yang menarik. Misalkan tai lalatnya, misalkan gitu kan, atau apanya, ya. Kadang Allah, iya manis, kali ini nggak ada, ya.
Ada tai lalatnya yang bikin dia kalau senyum itu manis misalkan gitu. Nah, ini suka ini. Gak mungkin lah perempuan ada kumisnya misalnya. Ya. Maka Allah berikan kemantapan pada hati untuk memilih ini. Ternyata istikharah itu bukan hanya sekedar memilih pasangan. Ketika kita mau beli rumah, beli kendaraan, kita pun istikharah, ya Allah, kalau ini baik saya. Kalau saya beli kendaraan ini baik buat saya, ya takdirkan. Saya mau bikin rumah, mau beli rumah. Kalau ini rumah yang terbaik, letaknya ya rumahnya itu baik buat saya, lingkungannya baik buat saya, ya takdirkan. Kalau enggak, walaupun rumahnya itu kita sukai tapi lingkungannya itu buruk, ya jangan sampai, ya kan? Buat apa rumah bagus tapi lingkungannya buruk? Kasihan buat anak-anak kita. Ya, lebih baik rumah sederhana tapi lingkungannya baik. Makanya kita tuh berdoa, ya Allah berikan aku tempat yang Kau berkahi, tempat yang Kau cintai, ya kan? Ya dimanapun, ya. Dalam masalah beli kendaraan atau kita memilih sesuatu antara ini sama ini, aduh, pilih yang mana ya? Ya kita istikharah, ya. Istikharah. Nah, istikharah ini meminta kepada Allah petunjuk agar dipilihkan yang terbaik. Dan doa salat istikharah itu panjang, ya. Ini poin terakhir ya, insyaallah pembahasan ini. Rasulullah SAW bersabda, "Idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini min ghairil fardhati. Summa liyaqul." Jika salah seorang dari kalian bersengaja untuk menjalankan suatu urusan, hendaklah dia ruku salat 2 rakaat di luar salat wajib. Syukran. Lalu dia berdoa. Jadi doanya ini setelah melakukan sholat. Ya. Dia salat 2 rakaat, setelah sholat dia baca doa ini. Jadi beli kendaraan ataupun beli rumah atau ingin mendirikan rumah, ya kita istikharah dulu. Kita istikharah dulu. Tapi kalau untuk makan istikharah dulu enggak? Gak mungkin istikharah ya. Aduh ya Allah, lauknya ayam apa ikan? Gak mungkin ya. Pasti insyaallah kita suka semuanya. Nah, doa ini mungkin sebagian antum sudah hafal ya. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdurhu li wa yassirhu li summa barik li fihi. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibatu amri fasrifu anni wasrifni anhu waqdur li al khaira haitsu kana summa raddini bihi. Ya. Yang artinya di sini, ya Allah, aku meminta pilihan kepadamu dengan ilmumu, karena Allah Maha mengetahui apa yang terbaik buat hambanya. Aku meminta keputusan darimu dengan kekuasaanmu, dan aku meminta karuniamu yang agung, karena sesungguhnya engkau Maha kuasa sedang aku tidak berkuasa, dan engkau Maha mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui, dan engkau Maha mengetahui segala sesuatu yang gaib. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa urusan ini baik bagiku, baik agamaku, kehidupanku, ada 3 ya. Kalau urusan ini baik buatku, baik agamaku dan kehidupanku, wa ma'ashi, dan akibat akhir urusan ini, maka tetapkanlah dia untukku dan mudahkanlah bagiku. Ya. Lalu berkahilah aku di dalamnya. Begitu pula jika engkau mengetahui bahwa urusan ini buruk bagiku, buruk bagi agamaku, dan buruk bagi kehidupanku, dan akibat akhir urusan ini,
maka palingkanlah dariku atau jauhkanlah dariku ini, dan palingkanlah pula aku darinya. Dan tetapkanlah untukku kebaikan apapun bentuknya, dan ridhoilah aku di dalamnya. Di sini terakhir, dan tetapkanlah untukku kebaikan apapun bentuknya, dan ridhoilah aku di dalamnya. Terkadang kita ingin wanita ini ternyata Allah takdirkan yang ini, ya sudah, ya, mungkin ini yang terbaik. Siapa tahu sesuatu yang menurut kita enggak baik, ternyata wanita ini masya Allah soleha, dibilangin manut, dibilangin nurut, ya, tidak pernah bentak suaminya, pelayanannya masya Allah bagus. Ada enggak? Kalau nggak ada hubungi saya. Kalau ada, ya, kalau ada, ya. Ya, tapi ini bisa jadi kalau pilih yang ini dengan maksa, ternyata sama suami suka marah-marah, bentak-bentak, suruh bikinin kopi nggak mau, ya kan? Suruh sholat susah, bahasa kasar kayak ya. Maka di dalam surah Al-Baqarah pun saya lupa bunyi ayatnya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, ya. Bisa jadi apa yang menurutmu baik di mata Allah itu tidak baik. Bisa jadi menurutmu itu tidak baik, menurut Allah itu baik. Jadi kebalikannya. Jadi makanya doa ini kita meminta kepada Allah sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau antum pengen nikah lagi, ya istikharah. Ini baik buat saya apa enggak, gitu kan? Ya. Ternyata enggak baik, ya wis. Ya. Usaha masih keteteran, ya. Beli beras masih ngutang, tahu kan? Pengen beli lauk, enggak punya lauk, mancing, ya kan, misalkan. Nah, jadi segala sesuatunya kalau kita ingin memiliki sesuatu, maka kita lebih baiknya minta kepada Allah petunjuk agar Allah berikan yang terbaik. Kemudian setelah baca doa ini, ya, setelah baca doa istikharah ini, dia menyebutkan hajatnya itu apa. Ya Allah, saya sudah nador nih sama wanita namanya ini, ya kan, dari seberang sana misalkan. Ya Allah, kalau itu baik ya takdirkan, kalau enggak ya jauhkan, ya. Berikan aku yang terbaik. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Insya Allah akan kita lanjutkan. Insya Allah masih pembahasan tentang macam-macam sholat tatawuh, ya. Masih beberapa poin lagi insya Allah. Ya, saya jawab pertanyaan di sini, ya. Mudah-mudahan pertanyaannya enggak sulit. Ya. Di sini Bismillah, Ustadz, salat sunnah apa saja yang bisa dilakukan berjamaah suami istri di rumah? Salat tahajud. Salat tahajud. Ya. Ini bisa dilakukan bersama istri, salat sunnah. Ya. Kemudian salat sunnah setelah akad nikah, ya, ya enggak? Antum salat sunnah enggak? Enggak, belum tahu ilmunya dulu. Yang penting setelah akad nikah gas, gitu. Ya, orang rasa kesuwen. Ya. Setelah akad nikah ada salat sunnah pernikahan. Itu dilakukan berjamaah antara suami dengan istri. Kalau dilakukan di siang hari, maka dilakukan dengan sir. Kalau di malam hari bisa dilakukan dengan jahar. Ya. Bacaannya. Ya. Itu salat sunnah. Jadi setelah nikah nanti masuk kamar, salat sunnah 2 rakaat suami dan istri. Ini dilakukan hanya ketika nikah. Kalau udah nikah 1 tahun 2 tahun ya nggak usah.
ya, sekali, ya. Dan mungkin bisa juga sholat witir. Ini dalam rangka untuk membimbing, ya. Juga sholat sunnah taraweh boleh dilakukan di rumah bersama keluarga. Itu sholat-sholat yang berjamaah, ya. Bisa juga mungkin sholat sunnah gerhana dengan berjamaah, ya. Gerhana matahari, gerhana bulan, ya. Mungkin itu yang bisa saya jawab, ya. Nah, ada yang lain? Ya, terkadang sholat sunnah itu bisa dilakukan berjamaah dalam rangka untuk ya membimbing, ya. Membimbing. Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seorang muslim wajib hukumnya mencari ilmu agama? Yang pertama, yang keduanya, ini yang dilubang syariat atau prakteknya apa? Masalahnya kalau menjalankan syariatnya itu kadang-kadang ada orang yang belum menyenggol, tidak begitu dari itu saja. Itu saja pada mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Walaupun di sini dikatakan muslim, itu mencakup laki-laki dan perempuan. Karena tidak ada lanjutan muslim muslimah, nggak ada. Muslim. Jadi muslim di sini sudah penyebutan untuk laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi wajib. Bahkan orang yang tidak belajar agama, dia berdosa. Berdosa selama dia tidak mau belajar agama, dia berdosa. Kalau dia beragama Islam, wajib dia belajar tentang Islam. Coba kalau ditanya, apa pengertian Islam? Kalau nggak belajar, ya nggak tahu. Ya. Jadi wajib hukumnya dia belajar agama. Bahkan semua agama-agama dia diwajibkan belajar tentang agamanya masing-masing. Orang Kristen juga belajar agamanya, orang Yahudi juga belajar agamanya. Nah, orang Islam ngaku Islam, jangan sampai tidak mau belajar tentang Islam. Ya. Nah, kalau tidak mau belajar tentang Islam, gimana sholatnya akan baik? Padahal sholat adalah ajaran dari Islam, kewajiban. Jadi berdosa, Pak. Nah, dengan seperti ini pun, ini bagian dari belajar agama. Dengan pengajaran seperti ini pun termasuk bagian dari belajar agama. Ada yang mengajarkan, ada yang belajar. Lah, yang punya ilmu ada kewajiban menyampaikan ilmunya, mengajarkan. Kalau nggak dia tidak mengajarkan, tidak menyampaikan, ya dia juga berdosa. Antum nggak belajar ya berdosa. Saya punya ilmu nggak ngajarin juga berdosa. Bahkan orang berilmu itu pertanggungjawabannya lebih berat di sisi Allah, Pak. Kamu punya ilmu untuk apa? Ya, ditanya tuh. Nggak diajarkan, malah berat. Ya. Tuh. Terus yang kedua belum paham, Pak. Syariat nyenggol-nyenggol gimana? Ibadah. Kadang-kadang prakteknya yang apa yang dianjurkan, masalahnya syariatnya biasa sekali ditinggalkan. Itu masuk ibadah meninggalkan syariat. Iya, soalnya syariatnya itu dihilangkan. Contohnya gimana? Ibadahnya enggak sendiri pokoknya. Dulu saja begini kok, sekarang begini kan. Oh, dulu begini kok sekarang begini gitu. Ya, makanya dia itu menjalankan agama itu sesuai dengan apa?
Apakah sesuai dengan ya tradisi dahulu, kiai Dahud yang dulu, atau dia menjalankan Islam syarat ini petunjuk dari Allah, Rasul dan para sahabatnya. Kamu kok ajarannya begini, dulu nggak begini, itu tak Pak? Mungkin gitu. Disalahkan. Ya. Seolah-olah dia benar ya, padahal dia sendiri salah. Iya. Disangkanya ini ajaran Islam yang asing. Kok tiba-tiba kamu kok begini, nggak ikut ini, nggak ikut itu, misalnya. Padahal ajaran dari dulunya seperti ini. Ya. Itu bagi orang yang belum memahami tentang ajaran Islam yang murni, ya, belum mengetahui tentang ajaran Islam yang murni, ajaran Islam yang sesuai manhajnya seperti Rasulullah dan para sahabat. Bagaimana cara memahami agama dan menjalankan agama. Kita menjalankan agama itu sesuai dengan manhajnya Rasulullah, cara beragamanya, dan juga para sahabat, bukan orang-orang nenek moyang terdahulu, bukan. Ya. Jadi wajar kalau Nabi SAW mengatakan bada al-Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada. Islam itu datang pada awalnya asing dan nanti di akhir zaman akan kembali menjadi asing. Ya. Kamu kok begini, ajaran dari mana? Jenggotan dari mana ajarannya? Celana cingkrang kok dari mana ajarannya? Asing, ya kan? Terus sopnya pada rapat ini dari mana? Ya kan? Asing. Dulu nggak seperti ini. Ajaran dari kiai saya, mbah saya. Ya. Hah? Bukan NU atau Muhammadiyah. Iya. Karena di sini kan kamu Muhammadiyah, kamu NU. Iya. Ya bukan seperti itu. Jadi kita kembali ke Rasul dan para sahabat. Ya. Dan dalam masalah sholat pun, kalau begini, oh Muhammadiyah, kalau begini NU, bukan. Kita sholat itu sesuai petunjuk Rasul. Tata cara sholatnya bagaimana? Ya. Kalau ini kunut, kalau ini enggak, gitu kan? Ya. Kita kembali ke Rasul dalam tata cara ibadah. Jadi bukan kembali kepada organisasi, bukan. Oh, masih ada, belum jam 8. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan masjid yang sudah kita kan namanya orang Jawa ya, orang dari masjid itu kita kan nggak tahu batasan wakaf masjid itu sampai mana ya. Nah kita melihat yang di terminal Kalongan ya. Saya udah pernah sholat di sana berapa kali itu. Ternyata sebelah kiri, kirinya itu kan ada kiri kan. Iya. Nah itu kan ada tempat duduk wanita, terus sebelahnya itu kuburan. Nah itu gimana? Ya biasanya kalau itu tanah wakaf biasanya dikelilingi pagar-pagar gitu, Pak. Ada pagarnya nggak? Biasanya tanah wakaf, kemudian dikelilingi, dipaping atau apa sekitar-sekitarnya tuh di gini. Biasanya kalau itu tanah wakaf biasanya dibatasi, dibatasi. Nah itu kan ada batasannya, cuma batasannya itu antara tempat duduk dengan makam itu. Kalau begitu masih masuk bagian dari wakaf masjid. Yang makamnya itu. Iya. Berarti kita nggak boleh sholat di situ. Iya. Nah, kalau misalkan ini jadi boleh kita sholat di masjid kalau sampingnya kuburan dengan syarat ada pembatas. Contoh misalkan ini tanah wakaf masjid. Kemudian di sini ternyata ada jalan yang memang dilalui orang. Jalan setapak, buat jalan kaki, buat berkendaraan, dan di sini ada pemakaman. Nah kita sholat di sini nggak apa-apa. Kenapa? Ada pembatas jalan di sini. Ada jalan pembatas, ya ada pembatas jalan, ya, yang sering dilalui orang. Memang itu jalan itu. Nah, bisa juga dibatasi dengan tembok. Misalkan ini masjid, ya tanah wakaf, ini masjid.
kemudian di sini makam ternyata ini dibatasi. Ini makam tersendiri, nggak masuk bagian dari sini. Itu juga nggak apa-apa. Yang penting ada pembatas. Kalau masih dalam satu lingkup tanah wakaf, ya, di situ ada masjid, mau nempel tempat wudhu, mau nempel di depan ini pengumuman di situ ya, maka itu tidak boleh. Jadi yang boleh itu kalau ada pembatas. Jadi tanah masjid, tanah wakaf, di sini ada jalan yang biasa dilakukan orang. Ya kayak jalan ini nih, ini masjid, itu jalan tuh. Ternyata di situnya makam. Maka sholat di sini nggak apa-apa, sudah ada pembatas soalnya jalan ini. Nggak apa-apa sholat di sini. Nah kalau berdempetan masih dalam satu lingkup, maka itu nggak boleh. Tapi masih dalam satu ini, satu tanah wakaf itu, masjid itu, nggak boleh. Tapi ya kita mungkin kalau sholat di masjid tengok dulu, keliling dulu ada makamnya apa enggak. Ya, ada makamnya apa enggak. Yaitu dalam rangka kehati-hatian atau memang seudon. Iya, kehati-hatian atau seudon ya, bisa jadi ada dua-duanya ini ya. Dan sayangnya masjid-masjid besar itu ya Allah ya, masjid besar megah tapi kok ada kuburannya sayangnya. Eman-eman. Karena mungkin ujian mereka karena negatifan mereka ujiannya maka semua yang diundang padahal mereka pelajari bahwanya antara makam semua dengan masjid itu. Iya. Nah itu mereka berpikir bahwasanya tidak kuburan dengan masalah. Iya, banyak yang menyangka kuburan Rasul itu masih masuk bagian dari masjid. Padahal itu sudah disekat, udah di inilah pokoknya ya. Ada pembatasnya. Nggak masuk kepada bagian masjid. Rasul, para sahabat insya Allah lebih paham. Ya, sahabat lebih paham daripada orang-orang belakangan, ya kan? Tentang masalah itu. Ya. Jadi jam sekarang jangan sok-sok tahu. Ya kan? Jadi salah kalau ada orang yang mengatakan makam Rasul aja berada di dalam masjid, itu salah. Masjid Nabawi ya, bukan di Mekah. Karena Rasul itu dikuburkan di Madinah. Ya. Cukup Pak? Cukup ya? Capek juga. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.